Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya? Semoga kita selalu senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran SKI dan masih dengan Bu Azizah ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab baru. Namun sebelumnya silahkan anak-anak isi presensi daftar hadir di Google Form, isi dengan data diri kalian dan simak materi pembelajaran hari ini dengan seksama. Catat poin-poin pentingnya ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang berkah, juga yang bermanfaat ya. Amin. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah bersama-sama mempelajari materi tentang bab nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas sejarah Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Sebelum kita membahas tentang Wali Songo, adakah anak-anak yang tahu apa itu Wali Songo? Wali Songo itu adalah tokoh-tokoh yang sebagai waliullah, yaitu orang yang dekat dengan Allah serta mulia. Wali Songo itu juga disebut sebagai waliul amri, yaitu orang yang memegang kekuasaan atas hukum kaum muslimin serta pemimpin masyarakat yang berwenang menentukan dan memutuskan urusan masyarakat. Nah, wali yang dimaksud di sini yaitu waliullah yang mempunyai makna orang yang mencintai dan dicintai Allah. Adapun kata songo berasal dari bahasa Jawa yang maknanya yaitu 9. Jadi, wali songo itu berarti wali 9 yang mencintai dan dicintai Allah. Mereka dipandang sebagai pemimpin dari sejumlah mubalik Islam di Nusantara. Nah, siapa sajakah Wali Songo itu? Yang pertama ada Sunan Gresik, lalu Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan yang terakhir yakni Sunan Derajat. Selanjutnya kita akan membahas tentang biografi Wali Songo. Yang pertama Sunan Gresik. Nah, sosok Sunan Gresik itu seperti yang ada di gambar ini. Beliau dikenal dengan panggilan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik dianggap sebagai ulama atau yang menyebarkan Islam pertama ke Pulau Jawa, sehingga dianggap sebagai wali senior di antara para wali lainnya. Maulana Malik Ibrahim meninggal pada 12 Rabiul Awal tahun 882 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi. Jenazah beliau dimakamkan di Gapura Wetan di kota Gresik. Yang kedua Sunan Ampel. Sunan Ampel ini memiliki nama asli Raden Rahmat. Beliau termasuk salah satu tokoh Wali Songo yang berperan besar dalam pengembangan Islam di Pulau Jawa, khususnya daerah lain di Nusantara.
Sunan Ampel ini menikah dengan Putri Arya Teja, yaitu putri Bupati Tuban yang juga cucu Arya Lembusuro, Raja Surabaya. Sunan Ampel wafat di Surabaya pada tahun 1481 dan dimakamkan di Ampel. Yang ketiga, Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel dari pernikahannya dengan Nyai Ageng Manila, Putri Arya Teja atau Bupati Tuban. Beliau lahir di Surabaya pada tahun 1465 dan wafat tahun 1525. Makam Sunan Bonang berada di Tuban. Beliau dikenal juga dengan nama Raden Maulana Makdum Ibrahim dan masih termasuk saudara sepupu dari Sunan Kalijaga. Yang keempat, Sunan Giri. Sunan Giri mempunyai nama asli Raden Paku dan dikenal juga dengan nama Raden Ainul Yakin. Beliau merupakan putra dari Maulana Ishaq. Beliau berdakwah di daerah Giri dan sekitarnya. Selain itu, beliau banyak mengirimkan para dai ke luar Jawa seperti ke Madura, Bawean, Kangean, Ternate, dan Tidore. Sunan Giri wafat tahun 1506 dan dimakamkan di daerah Giri, Gresik, Jawa Timur. Yang kelima, Sunan Derajat. Sunan Derajat ini mempunyai nama asli Raden Qasim atau Syarifuddin. Beliau lahir di Ampel, Surabaya pada tahun 1407. Sunan Derajat merupakan adik dari Sunan Bonang, putra dari Sunan Ampel. Sunan Derajat dikenal sebagai tokoh yang mengedepankan dakwah Islam melalui pendidikan budi pekerti bagi masyarakat. Ia wafat pada pertengahan abad ke-16 dan dimakamkan di daerah Sedayu, Gresik, Jawa Timur. Yang keenam, Sunan Kalijaga. Nama dan gelar Sunan Kalijaga antara lain Raden Masyahid, Raden Syahid, Lokaja, Syekh Melaya, Raden Abdurrahman, Pangeran Tuban, Ki Dalang Sidabrangti, Ki Dalang Bengkok, Ki Dalang Kumendung, serta Ki Unehan. Nama-nama tersebut berkaitan erat dengan sejarah perjalanan hidupnya. Sunan Kalijaga menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishaq dan memiliki 3 putra, yakni Raden Umar Said alias Sunan Muria, Dewi Ruqoyah, serta Dewi Sofia. Yang ketujuh, Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung. Nama aslinya adalah Ja'far Shodiq dan masih memiliki hubungan kekerabatan atau silsilah dengan Nabi Muhammad SAW. Sunan Kudus berdakwah di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau termasuk ulama yang menguasai banyak disiplin ilmu seperti fikih, usul fikih, tauhid, hadis, tafsir, dan logika. Oleh karena itu, beliau mendapatkan gelar Waliul Ilmi, yaitu orang yang kuat ilmunya. 8. Sunan Muria. Nama asli beliau adalah Raden Umar Said. Beliau merupakan putra dari Sunan Kalijaga sekaligus menjadi tokoh wali termuda di antara 9 wali. Dalam dakwahnya, beliau cenderung memilih tempat yang jauh dan terpencil dengan cara menyelenggarakan semacam kursus-kursus keagamaan bagi kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa. Yang terakhir,
9. Sunan Gunung Jati. Nama asli beliau adalah Raden Syarif Hidayatullah. Beliau lahir di Mekah pada tahun 1448. Beliau merupakan cucu Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Area dakwah beliau meliputi daerah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, serta Banten. Nah, itu tadi adalah 9 tokoh Wali Songo beserta biografinya. Sekarang kita akan membahas tentang peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Poin yang akan kita bahas, pendidikan dan pengembangan keilmuan, seni budaya, sosial kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara. Poin yang pertama, poin A, pendidikan dan pengembangan keilmuan. Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang biasa dikenal dengan Sunan Gresik, beliau mendirikan pesantren di desa Gapuro Gresik. Gunanya untuk mendidik kader-kader pemimpin muslim yang andal. Yang kedua, Sunan Ampel. Beliau mendirikan pesantren Ampel Denta. Di antara murid-muridnya ada Raden Paku, Raden Fatah, Raden Makdum Ibrahim, Syarifuddin, serta Maulana Ishak. Jejak dakwah Sunan Ampel bukan hanya di Surabaya dan di ibu kota Majapahit, tetapi juga meluas sampai ke daerah Sukadana, yaitu di Kalimantan. Sunan Bonang juga melakukan dakwah. Awalnya dilakukan di Kediri yang menjadi pusat ajaran Bhairawa Tantara dengan mendirikan masjid di sekitar daerah Singkal. Sunan Bonang ini terkenal sebagai tokoh yang piawai dalam berdakwah dan menguasai berbagai disiplin ilmu, mulai dari fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan berbagai ilmu kesaktian. Poin kedua, B. Seni budaya. Seni dan budaya tertentu disesuaikan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Hal ini melalui proses asimilasi yang panjang sehingga melahirkan corak kesenian dan kebudayaan yang khas. Seni budaya merupakan sarana komunikasi dan transformasi informasi kepada masyarakat sebagai sarana dakwah yang terbukti efektif. Dalam hal seni budaya, Sunan Bonang dianggap sebagai pencipta gending pertama. Ia berdakwah di daerah Tuban dengan menggunakan media wayang dan gamelan sesuai dengan kegemaran orang Jawa. Selain itu juga ada Sunan Giri. Beliau adalah pencipta permainan anak yang bernuansa religius seperti jelungan, gending, Jorgulo, Cublak-cublak suweng, serta Lir-ilir. Itu adalah lagu-lagu yang sudah tidak asing lagi ya anak-anak. Sunan Derajat juga sebagai pencipta tembang Jawa, yaitu tembang Pangkur. Ada lagi Sunan Kudus. Beliau adalah pencipta gending Mas Kumambang dan Mijil. Sunan Muria juga sangat piawai menciptakan berbagai tembang cilik, jenis sinom dan kinanti 90 yang berisi nasihat dan ajaran ketuhanan. Ia juga pandai menjadi dalang, sebagaimana ayahnya, yakni Sunan Kalijaga, yang pandai dalam mendalang. Nah, Sunan Kalijaga ini dianggap sangat berjasa dalam mengembangkan seni wayang purwo atau wayang kulit, serta gamelan yang dimanfaatkan sebagai media dakwah Islam. Di samping itu, beliau juga mengembangkan seni suara, ukir, busana, pahat, dan kesusastraan.
Poin selanjutnya yakni dari segi sosial kemasyarakatan. Salah satu usaha dakwah dalam bidang sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh para wali songo berbagai macam seperti Raden Rahmat atau biasa yang disebut Sunan Ampel. Beliau membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri penguasa bawahan Majapahit. Dengan cara tersebut, ikatan kekerabatan di antara umat Islam semakin kuat, termasuk dirinya sendiri yang menikahi Putri Arya Teja, yaitu putri dari Bupati Tuban. Ia juga membuat peraturan yang memuat nilai-nilai ajaran Islam untuk masyarakat. Contohnya Molimo atau 5 larangan. Apa saja? Mohmadon, yaitu dilarang berzina. Moh ngombe, yang artinya dilarang untuk minum minuman keras. Moh madat, yaitu menghisap candu. Moh main, yang artinya tidak berjudi. Moh maling, yang artinya tidak mencuri. Ada juga Sunan Derajat yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap masyarakat golongan ekonomi lemah, yaitu fakir dan miskin. Beliau senantiasa mengutamakan kesejahteraan umat, memiliki 4 empati, etos kerja tinggi, serta kedermawanan. Sunan Derajat berusaha gigih untuk menciptakan kemakmuran dengan cara menjalin solidaritas sosial dan kerja bakti. Nah, Sunan Kudus ini dalam dakwahnya mengajarkan mengenai alat-alat kebutuhan rumah tangga, pertukangan, kerajinan emas, pandai besi, serta pembuatan pusaka. Beliau terkenal tegas dalam ilmu agama, tetapi tetap ramah dan toleran. D. Berbangsa dan bernegara. Sunan Ampel termasuk perancang kerajaan Islam Demak Bintoro yang beribu kota di Demak. Beliau sendiri berkedudukan sebagai Bupati Penguasa Surabaya yang menggantikan Arya Lembusuro. Dalam hal berbangsa dan bernegara, Sunan Kalijaga juga mempunyai kedudukan yang tinggi di Kerajaan Demak, yaitu sebagai guru sekaligus penasihat utama Sultan. Beliau ahli dalam ilmu administrasi negara dan piawai dalam berstrategi. Syair lagu Gundul-Gundul Pacul merupakan wujud kritiknya terhadap kebijakan raja. Liriknya sederhana, tetapi syarat maknanya. Adapun strategi dakwah yang dijalankan Sunan Gunung Jati adalah memperkuat kedaulatan politik. Beliau juga berusaha mempererat hubungan dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh. Nah, anak-anak, itu tadi adalah pembahasan materi kita tentang Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Apabila dalam penyampaian materi hari ini ada yang kurang paham, silahkan anak-anak bisa bertanya, menuliskan pertanyaan di kolom pertanyaan yang tersedia di Google Form tersebut ya. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Semangat belajar, jaga kesehatan, jaga ibadahnya juga ya. Alhamdulillah telah berakhir pembelajaran kita hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.